Video ini dibuat semata-mata hanya untuk memaparkan argumentasiku, bukan untuk mendiskreditkan pihak manapun. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, terima kasih, dan selamat menonton. Pernah nggak sih kalian dengar orang ngomongnya kayak gini? Aku tuh literally nggak bisa keluar siang karena panas gitu. Ngapain sih? Ya kalau keluar siang, which is ya aku pakai sunblock. Ya, kita udah tahu ya siapa yang menggunakan bahasa itu. Atau mungkin kalian sendiri yang menggunakannya, yang menonton video ini. Tapi dalam video ini bukan berarti kita akan mendiskreditkan atau membahas sastra Jaksel. Tapi di video ini kita akan bahas sesuai dengan judul di bawah, Indonesia dan Inggris. Mana yang lebih penting? Maka dari itu judulnya adalah Indonesia versus Inggris. Kita akan mulai dengan satu pernyataan. Pernyataan ini diungkapkan oleh siapa? Pernyataan ini diungkapkan oleh seorang mahasiswa yang sekarang berada di Universitas Diponegoro dan menempuh pendidikan sastra Indonesia yang sekarang dia menjadi pengacara. Yap, benar sekali, pengangguran banyak acara. Nah, pernyataannya seperti apa? Bahasa itu penting. Kenapa penting? Seperti yang kita tahu, jika kita tidak mau menguasai suatu bahasa, gimana caranya agar kita bisa berkomunikasi dengan orang lain? Apakah hanya sekedar gagu-gagu doang? Atau seperti bayi? Gagu. Ya, bagus sekali. Pinter banget anak mama. Mama? Oke, mungkin nggak selebay itu juga ya. Oke, tapi sampai sini mungkin penonton akan cukup setuju dengan apa yang aku sampaikan, bahwa bahasa itu penting. Karena jika tidak ada bahasa, gimana caranya kita berkomunikasi? Jika tidak bisa berkomunikasi, kita tidak akan bisa bertahan hidup. Nah, secara sederhananya kita hidup di Indonesia, maka secara esensial bahasa Indonesia itu pasti penting dan esensial bagi kita. Lalu ada satu bahasa lagi di mana bahasa ini menjadi penghubung kita terhadap dunia luar, yaitu bahasa Inggris ya, di mana dengan bahasa Inggris ini menjadi bahasa internasional yang dipakai oleh berbagai negara untuk berkomunikasi satu sama lain, seperti itu. Nah, sekarang aku ingin memaparkan pendapatku mengenai poin penting kedua bahasa ini ya. Kenapa bahasa Indonesia penting, kenapa bahasa Inggris penting, dan mana yang lebih penting. Sesuai dengan judulnya ya, karena versus biasanya harus ada yang menang, ada yang kalah gitu kan. Karena kalau nggak ada yang kalah atau yang menang, biasanya penonton suka kecewa gitu. Oke, kita lanjut. Oke, kenapa bahasa Inggris itu penting? Sederhananya, jika kita ingin bepergian ke luar negeri, maka kita bisa mempertajam skill bahasa Inggris kita. Karena dengan itu kita bisa dengan mudah berkomunikasi dengan orang-orang di luar sana. Kenapa bisa begitu? Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang dipakai secara resmi di berbagai negara jika mereka berkomunikasi satu sama lain. Ya, negara ini berkomunikasi satu sama lain, maka cenderung mereka memakai bahasa Inggris. Secara sederhananya, dalam sidang PBB, ya penyampaian negara-negara ini, mereka pasti memakai bahasa Inggris, seperti itu. Nah, lalu secara sederhana, bukti selanjutnya yaitu mengenai jika kita ingin mungkin mendaftar beasiswa atau sesuatu seperti student exchange atau mungkin hal-hal lain gitu yang berkaitan dengan luar negeri, biasanya kita ditanyai apa? Ya, betul sekali. Skor TOEFL. Berapa skor TOEFL kalian? Nggak perlu dijawab, nggak apa-apa. Yang penting tetap aman, nggak apa-apa kok. Aku juga belum menguasai sesuatu yang seperti itu. Jadi tetap aman, hemat cermat bersahaja. Apalagi. Jadi seperti itu pentingnya. Dalam artian dengan menambah bahasa Inggris pun kita bisa menambah wawasan kita tentang peradaban dunia luar. Karena dengan mempunyai skill bahasa Inggris, kita bisa berkomunikasi dengan dunia luar dan mengetahui berbagai hal di luar sana, mengetahui informasi, mengetahui bagaimana peradaban di luar sana, mengetahui cenderung berbagai aspek seperti kebudayaan, sosial politik, ekonomi, dan lain sebagainya gitu. Yang notabene ini bisa berguna bagi wawasan kita dan bahkan bisa berguna untuk negara kita tentunya ya. Nah, di satu sisi bagaimana dengan bahasa Indonesia? Tentu saja bahasa Indonesia tetap penting ya, karena kita tinggal di Indonesia, masa nggak tahu bahasa Indonesia gimana sih, ada yang bikin bahasa Sunda. Oke, itu mungkin sedikit tamparan terutama diriku dan terutama bagi kalian semua ya.
Mengapa bahasa Indonesia penting pun ya sudah jelas, karena bahasa Indonesia adalah identitas nasional, bahasa persatuan, bahasa nasional. Bahasa Indonesia menjadi penghubung antara berbagai keragaman budaya, berbagai keragaman variasi bahasa yang ada di Indonesia. Indonesia yang seperti kita tahu mengalami berbagai ya fenomena kebudayaan yang sangat beragam tentunya. Dan dengan bahasa Indonesia ini yang menjadi bahasa lingua franca, maka bahasa Indonesia menjadi suatu penghubung komunikasi antara berbagai daerah ini, berbagai keragaman ini dihubungkan dengan bahasa Indonesia, seperti itu. Maka kita kan tidak mungkin ke Papua dan berbicara bahasa Jawa, misal saya. Ya nggak mungkin kita berbicara Jawa di Papua yang ada malah maka kita pasti memakai bahasa Indonesia. Seperti itu. Pentingnya bahasa Indonesia adalah ya karena kita tinggal di Indonesia, kita harus mengerti bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita dan mempertajam keragaman juga, gak mempertajam sih, menjadi penghubung keragaman antara berbagai daerah di Indonesia. Oke, setelah pemaparan poin penting dari kedua bahasa tersebut, aku mungkin akan menyimpulkan tentang mana yang lebih penting. Karena pertanyaan ini pasti akan muncul karena judulnya adalah versus ya. Setelah berpikir 7 hari dan 24 jam, nah, aku akan simpulkan bahwa dua-duanya penting untuk dipelajari. Dasar lu, judulnya aja versus tapi gak ada yang menang. Percayalah bro, ini bukan masalah menang atau kalah. Kalau versus mungkin ada menang atau kalah, tapi aku memakai format sepak bola ya, jadi ada seri. Ngomong apa aku ini? What? Ya, sudah jelas dua-duanya penting. Karena dengan pemaparan tadi pun sudah diketahui kan, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sebagai identitas bangsa, bahasa persatuan ini sangat-sangat penting untuk kita pelajari. Karena kita harus melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai ejaannya intinya ya. Tidak dibiaskan, tidak dimakna gandakan, dan atau bahkan makna yang lain seperti itu. Nah, bahasa Indonesia ini sangat penting sebagai identitas nasional. Tercantum dalam Sumpah Pemuda pun bertumpah darah, ya bahasa yang satu bahasa Indonesia. Dan tanpa bahasa Indonesia pun kita belum tentu bisa merdeka, dan belum tentu kalian bisa hidup bebas merdeka seperti sekarang ya. Karena seperti sejarahnya dalam pertempuran melawan Belanda dulu 350 tahun, pejuang-pejuang yang ada berorientasi di daerahnya masing-masing tentunya, itu ya terbukti tidak bisa mengusir Belanda dari negeri ini. Pangeran Diponegoro di Jawa. Nah, Belanda itu satu negeri melawan Pangeran Diponegoro yang satu daerah di Jawa itu. Satu negeri lawan satu daerah, gimana caranya? Lalu Belanda lawan Imam Bonjol misal, satu negeri melawan ya satu daerah di situ ya. Belum ada suatu persatuan antara seluruh pulau seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua seperti itu. Bentuk perjuangannya masih berdasarkan daerahnya masing-masing. Setelah lama-kelamaan kita mulai belajar tentang persatuan dan bahkan membuat bahasa itu sendiri atau bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, kita bisa merengkuh dan mengusir penjajah, dan lahirlah yang namanya proklamasi dan kemerdekaan Indonesia seperti sekarang ini. Sebegitu pentingnya bahasa, bahkan sampai menentukan nasib suatu negara yang intinya menentukan nasib suatu negara seperti itu, sebagai identitas bangsa seperti itu. Di satu sisi bahasa Inggris bisa menambah kualitas kita dalam artian wawasan kita mengenai peradaban dunia luar, wawasan kita mengenai bagaimana cara mereka hidup. Kita bisa mengambil hal positif dari mereka, di mana mereka memiliki etos kerja seperti ini, ya kita bisa tiru gitu. Dan gimana caranya kita bisa mengetahui itu kalau misalnya kita tidak mengerti bahasa mereka, seperti itu. Bahasa Inggris menjadi bahasa internasional yang dimana bahasa ini juga menjadi misal
hubungan-hubungan diplomasi seperti itu, ya Indonesia pun memakai bahasa Inggris seperti itu untuk berkomunikasi dengan bahasa lain, di mana hal ini juga menunjukkan eksistensi Indonesia juga di ranah dunia seperti itu. Jadi dua bahasa ini adalah bahasa yang penting untuk kita pelajari, terlepas dari mungkin kalian membagi porsi, oh bahasa ini lebih penting, bahasa ini lebih penting, itu opini kalian, terserah. Opiniku seperti ini. Yang salah adalah jika kita mungkin membeda-bedakan pemakaiannya ya berdasarkan ya pemakainya gitu. Jika ini sebenarnya masalah yang kalau aku bilang cukup umum ya di Indonesia sendiri, dimana orang Indonesia kalau misalnya mengetahui ada orang Indonesia yang memakai bahasa Inggris, ya mungkin mereka belajar atau mungkin sedikit-sedikit, biasanya dia itu akan mengolok-olok seperti itu. Nah, ini yang menurut saya agak seperti mungkin membiasan ya, karena di satu sisi ketika orang Indonesia melihat orang luar negeri gitu memakai bahasa Indonesia, meskipun mereka pun mungkin belajar dan ya masih terbata-bata, mereka pun memberikan aplaus gitu. Kenapa tidak? Kenapa hanya orang luar negeri yang memakai yang mempelajari bahasa Indonesia dan kalian memberi aplaus? Kenapa tidak bahasa orang Indonesia juga kan? Padahal mempelajari bahasa itu sama-sama pentingnya seperti itu. Oke, mungkin jika kalian melihat video ini, nah, di situ aku cantumkan nanti linknya di deskripsi, bisa kalian lihat sendiri. Itu ada orang luar negeri ya, asal Asgar, bukan asli Garut, mempunyai kekuatan petir di palunya, dan ya sekarang udah pakai kapak sih sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah. Nah, dia bisa memakai bahasa Indonesia yang baik gitu, dalam artian mengerti meskipun belum secara komprehensif gitu, tapi setidaknya mengerti dan diberi aplaus, dan itu ya cukup mengagumkan. Tapi tidak dengan komentar yang satu ini. Nah, mungkin ada komentar-komentar juga mengenai jika ada orang Indonesia yang memakai bahasa Inggris, mungkin hanya sebagai sekelibet mungkin hanya sebagai sisipan, misal hanya mungkin dia juga belajar seperti itu, dan seketika hanya diolok-olok gitu, seperti untuk apa sih pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga keren gitu, apa jadi serasa kalau pakai bahasa Inggris jadi gak nasionalis gitu. No, bukan seperti itu. Kita mempelajari bahasa asing bukan berarti kita nggak nasionalis, dan di satu sisi kita tidak mempelajari bahasa Inggris bukan berarti kita tidak ingin menambah wawasan kita tentang bahasa asing seperti itu. Jadi ada porsinya masing-masing dan itu tergantung dengan orang-orangnya. Dan bagiku semuanya bahasa ini penting, dan ini juga ya bisa diimplementasikan, dalam artian kamu tidak perlu mempertahankan opinimu yang dimana kamu menitik beratkan ini lebih penting, menitik beratkan ini lebih penting. Hargai pendapat orang lain dan ya that's count. Semua penting intinya. Balik lagi ke orangnya. Oke, kita sudah berada di penghujung video dan mungkin kalian sudah kesel ya lihat saya berdiri di sini gitu memaparkan materi. Oke, ini closingan sebentar. Oke, santai-santai. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Silahkan tinggalkan like jika kalian suka dengan video ini. Lalu tinggalkan dislike jika kalian menganggap video ini kurang menarik. Lalu silahkan tinggalkan di kolom komentar jika kalian ada kesan-pesan atau unek-unek yang ingin disampaikan. Aku Muhammad Alwan Fauzan, pamit undur diri dan salam kebajikan.